Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi internal umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan penyelenggara negara. Untuk pembahasan bab pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Sofi. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Cetroni Sofi Nalbapakit Seketo, NPT 21240020. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian toleransi dan dalil toleransi beragama. Toleransi berasal dari kata Latin tolerare yang berarti menahan diri, sabar, dan menghormati perbedaan. Dalam KBBI, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai dan memperbolehkan perbedaan pendapat, kepercayaan, atau kebiasaan. Dalam bahasa Inggris, tolerance berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa harus menyetujuinya. Islam dari kata Arab salimah bermakna keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Seorang muslim adalah individu yang menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan. Islam mengajarkan perdamaian melalui 2 ajaran utama, yaitu keesaan Allah atau Tauhid dan persaudaraan umat manusia yang menjadi bukti Islam sebagai agama damai. Toleransi dalam Islam tidak berarti mencampur keyakinan, tetapi menghormati perbedaan melalui interaksi sosial atau muamalah. Prinsip ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Toleransi mengajarkan setiap individu untuk menghormati keberagaman tanpa merasa terancam oleh keyakinan orang lain. Oke, materi selanjutnya yaitu dari dalil mengenai toleransi beragama. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, tadi itu adalah salah satu dalil mengenai toleransi dalam Islam. Adapun dalil-dalil lain mengenai toleransi yaitu surat Al-Kafirun ayat 6 yang mengajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan hidup damai meski berbeda agama, surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Yunus ayat 99. Hadis Rasulullah SAW melarang menyakiti non-muslim yang hidup dalam perlindungan Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga tanpa membedakan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyata toleransi Islam adalah Piagam Madinah yang mengatur kehidupan harmonis antara umat Islam dan agama lain dengan menjamin kebebasan beragama serta hak yang setara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siska. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Enggar Agus Nuduri dari kelas Prima Tulis 1 NPT 21240023. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, saya di sini akan membahas tentang bab ketiga dan bab keempat. Bab 3 sendiri adalah wilayah toleransi dalam Islam. Toleransi sendiri adalah kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda tentang kebenaran yang dianut, dapat menghargai keyakinan orang lain ataupun memberi kebebasan terhadap orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya. Toleransi antar umat beragama terdapat beberapa poin. Untuk yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, memberi kebebasan terhadap orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang ketiga adalah saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Meskipun demikian, kita tidak dapat bertoleransi dengan mencampur adukan antara kepentingan sosial dan akidah. Dalam melaksanakan toleransi, terdapat batasan-batasan tertentu. Ali Maksum menjelaskan bahwa batasan toleransi itu menurut kepercayaannya masing-masing. Seperti contohnya, Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan lain sebagainya. Tetapi dalam ajaran Islam, kita menghormati bukan karena agamanya, tetapi karena mereka juga ciptaan Allah dan kita wajib menghormatinya.
Toleransi sendiri tidak bersifat sinkretisme. Contohnya ketika ada tamu yang berbeda agama datang ke rumah kita dengan sengaja meninggalkan sholat karena berniat untuk menemani tamu tersebut hingga pulang. Itu salah teman-teman. Jadi kita harus tetap sholat dengan minta izin kepada tamu tersebut untuk bisa ditinggalkan sebentar, lalu kita sholat lalu menemaninya lagi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Islam telah memberikan batasan-batasan pada umatnya dalam melaksanakan hubungan antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain yang mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dengan ayat ini, Allah memberi peringatan kepada umat Islam bahwa toleransi itu ada batasannya. Toleransi antar umat beragama tidak boleh dilaksanakan dengan kaum atau golongan yang memusuhi umat Islam karena agama dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya. Kalau yang terjadi demikian, maka umat Islam dilarang untuk bersahabat dengan golongan tersebut. Jadi, toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Demi damainya dunia ini, mari kita saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia walaupun agamanya berbeda. Toleransi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat beragama. Bab selanjutnya tentang dialog antar umat beragama. Dialog merupakan hal yang harus dikembangkan mengingat manusia akan berkembang secara terus-menerus tanpa henti. Hal yang penting perlu diperhatikan dalam dialog adalah bahwa setiap orang yang berdialog harus membuktikan keimanannya masing-masing terlepas dari semua perbedaan yang ada. Misalnya, orang Kristen dan umat Islam harus bertanggung jawab atas Tuhannya dan melayani masyarakat atau manusia dengan penuh penghormatan. Ilmu perbandingan agama dan pemahaman terhadap agama orang lain merupakan prasyarat untuk melakukan dialog antar agama, karena tanpa ini dialog mustahil sesuai dengan yang diinginkan. Dialog antar umat beragama yang benar dapat menimbulkan pemahaman dan pencerahan kepada umat lain dalam wadah kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam dialog ini diperlukan sikap saling terbuka terhadap pemeluk yang berdialog. Menganggap agama yang dipeluk adalah agama yang paling benar, itu bukanlah anggapan yang salah. Namun, malapetaka akan timbul ketika orang yang yakin agamanya paling benar tersebut mengajak orang lain yang berbeda agama untuk pindah dengan agamanya sendiri. Dan itu harus dihindari. Dialog harus diakui sebagai cara yang paling penting untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis di antara seluruh umat manusia walaupun berbeda agama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna habbatini ilallahil hanifiyatus samhah, yang artinya sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Dialog antar umat beragama akan membawa pemeluknya semakin tumbuh dalam kepercayaannya sendiri manakala ia berhadapan dengan orang yang berbeda agama dengan keyakinan mereka penuh. Dialog antar umat beragama membantu untuk meningkatkan kerjasama antar pemeluk-pemeluknya, hingga dengan demikian secara bersama-sama dapat menegakkan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Sekian penjelasan singkat tentang wilayah toleransi dalam Islam dan dialog antar umat beragama dari saya, dan kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zidan. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Cotaruna Muhammad Azidan Setiawan, NPT 21240018. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya,
yaitu mengenai kerjasama antar umat beragama. Nah, mungkin yang pertama, kita sebagai seorang muslim itu tentu memiliki batasan-batasan dalam berkehidupan. Artinya kita itu diatur, banyak diatur, dan diaturnya kita itu sebenarnya demi kebaikan kita sendiri. Nah, dalam konsep toleransi, Islam itu sangat menekankan yang namanya toleransi. Artinya kita itu nggak boleh melakukan ataupun menghina agama lain ataupun memaksa agama lain untuk masuk ke kita. Nah, malahan Islam itu menganjurkan kita untuk menjalin hubungan kerjasama dengan agama-agama lain, namun dalam batasan tertentu yang mungkin udah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, dalam kerjasama ini mungkin saya ringkas dalam suatu bentuk yang lebih padat ya. Nah, yang pertama itu mungkin toleransi dalam Al-Quran. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi bahwasanya Islam itu mengajarkan bahwasanya toleransi dan kerjasama itu adalah suatu hal yang penting dalam antar umat beragama. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menekankan bahwasanya kita itu dengan agama lain itu harus saling menghormati dan juga bertoleransi terhadap pemuka agama lain. Sebagai contoh misalnya dalam surat Al-Mutahanah ayat 60, di mana Allah itu berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan juga berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Nah, dalam ayat ini berarti kan sebenarnya kita itu diberikan pemahaman bahwasanya Islam itu sebenarnya boleh nih untuk bersikap baik ataupun kepada muslim ataupun melakukan kerjasama dengan kepada non muslim selagi tidak ada permusuhan ataupun tidak melanggar ketentuan Islam sendiri. Nah, yang kedua itu bisa kita ambil poin dari teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi teman-teman semua yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya Nabi itu malahan sering menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering melakukan dialog dan kerjasama dengan non-muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, misalnya sebagai contoh, ada suatu perjanjian yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy. Nah, artinya apa? Artinya kan selagi dia itu tidak merupakan suatu permusuhan, jadi kita itu boleh menjalin hubungan yang baik meskipun tentu ada perbedaan keyakinan. Nah, makanya yang ingin saya tekankan bahwasanya dalam melakukan kerjasama yang harus kita kerjasamai itu adalah apa yang ingin kita kerjasamai, bidang apa yang ingin kita kerjasamai. Jadi bukan kerjasama dalam agamanya tapi dalam bidangnya. Nah, berarti kan dalam perjanjian ini tuh menunjukkan bahwasanya dialog dan negosiasi itu menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, contoh lain dari Nabi Muhammad SAW sendiri misalnya hubungan dengan masyarakat di Madinah. Jadi di Madinah itu Nabi Muhammad SAW itu membangun suatu piagam, yaitu piagam Madinah yang menciptakan kerjasama antara umat muslim dan juga non muslim. Dan di piagam ini itu menetapkan hak dan juga kewajiban semua warga negara termasuk mereka yang berbeda agama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar umat beragama. Yang pertama dan utama tentu aja dengan toleransi atau tasamuh. Nah, Islam itu mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan yang dikenal juga dengan istilah tasamuh. Toleransi ini mencakup sikap saling menghormati dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama tertentu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dengan sikap toleransi ini, itu akan mendorong umat untuk hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. Nah, lalu yang kedua yaitu dengan saling menghormati. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah saling menghormati antara sesama manusia termasuk mereka yang berbeda agama. Saling menghormati ini mencakup pengakuan atas hak hidup individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, lalu yang ketiga, kebersamaan dan kesatuan. Islam itu mengajarkan bahwa umat manusia adalah suatu kesatuan yang harus saling mendukung. Dalam konteks ini berarti kan kerjasama antar umat beragama itu dapat memperkuat rasa kebersamaan dan juga kesatuan bangsa. Umat Islam itu diajarkan
bahwasanya untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis terlepas dari apapun agamanya. Nah, yang keempat itu dengan dialog ataupun komunikasi. Dan dialog antar agama sangat dianjurkan dalam Islam sebagai sarana untuk memahami satu sama lain. Melalui dialog inilah nantinya umat beragama itu dapat berbagi pandangan dan juga pengalaman yang pada gilirannya dapat mengurangi prasangka ataupun juga konflik yang dapat merugikan harmonisasi yang ada di masyarakat. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan teladan dalam hal ini melalui Piagam Madinah yang menjamin hak-hak semua warga negara tanpa memandang agama apapun. Nah, lalu mungkin yang terakhir adalah keadilan dan juga kemanusiaan. Islam itu menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antar umat beragama. Keadilan ini mencakup perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka. Ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak. Oke, yang terakhir mungkin kita akan membahas mengenai hubungan antara umat beragama dengan penyelenggara agama. Nah, yang pertama mungkin kita akan melihat dalam konsep keadilan terlebih dahulu. Nah, Islam itu menyatakan bahwasanya keadilan itu adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh penyelenggara negara. Keadilan itu kan berarti memberikan hak kepada setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal kebebasan beragama. Di dalam Al-Quran itu menekankan bahwa pentingnya bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. Penyelenggara negara diharapkan untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua umat beragama sehingga setiap orang itu dapat menjalankan ibadahnya dengan aman. Nah, lalu yang kedua yaitu dalam konsep toleransi atau tasawuf. Nah, nilai toleransi itu sangat ditekankan dalam Islam. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap perbedaan. Nah, umat Islam itu diajarkan untuk menghargai keberagaman dan juga tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks ini, penyelenggara negara harus memfasilitasi dialog antara umat beragama dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan sosial sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, lalu yang ketiga adalah dalam ruang lingkup kerjasama atau tawasul. Nah, kerjasama antar umat beragama ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang mana mengajarkan pentingnya solidaritas dan juga kolaborasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam hal ini berarti penyelenggara negara itu dapat mendorong inisiatif lintas agama untuk menyelesaikan masalah sosial dan juga kemanusiaan seperti bencana alam ataupun kemiskinan yang mana mencerminkan semangat persatuan. Nah, lalu yang keempat adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam ruang lingkup ini, Islam itu mengajarkan bahwasanya setiap individu itu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan beragama. Penyelenggara negara itu harus melindungi hak-hak ini agar apa? Agar semua umat beragama itu dapat menjalankan ajaran mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam ajaran Islam. Nah, yang terakhir mungkin pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan toleransi. Nah, jadi pendidikan tentang nilai-nilai toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama itu perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, di mana hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang mana umat Islam ini sebenarnya mendorong untuk mencari ilmu dan memahami satu sama lain, yaitu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasannya pendidikan toleransi yang ada di lingkungan sekolah itu diterapkan di semua tingkat, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah kerukunan hidup umat beragama yang diharapkan adalah kerukunan antara para pemeluk agama dalam semangat saling mengerti, memahami antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, secara bahasa mengerti artinya memahami, tahu tentang sesuatu hal, dan juga diartikan sebagai mengerti keadaan orang lain, tahu serta paham mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan sehingga dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke, guys, sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa hal yang salah ataupun tidak tersampaikan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang udah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.